Izin kasih jalan dulu bang. Bang minta izin kasih jalan. Bang kasih jalan bang. Bu, hari ini apa agendanya bu? Bu Nani hari ini agendanya apa bu? Kerjasama. Kerjasama katanya. Seminggu kemudian tersangka. Nggak ada Iya, ibu enggak, maksudnya ini kan pertanyaannya kan kenapa ibu nggak mau menjawab bu? Bu soal motor listrik aja bu, motor listrik yang di lapangan gimana bu? Mungkin capek, pengen tidur. Udah dari bagian Nanik deh yang jadi trauma guys, katanya pegang uang. Bagaimana gak trauma sih, triliunan cok. Breaking news, Kepala BGN Nanik SD yang tiba-tiba saja mundur dan beliau beralasan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Jadi ini benar-benar kabar yang luar biasa guys, karena baru saja sebenarnya Nanik itu menjabat sebagai Kepala BGN yang baru karena Kepala BGN yang lama itu Dadan tertangkap korupsi ya. Namun memang ini sangat-sangat mencurigakan ya guys, dan sangat tercium indikasi adanya penyelewengan juga. Banyak sekali yang beranggapan juga bahwa Nanik ini terseret juga kasus korupsi BGN. Ya kita nggak tahu ya, kalau Dadan kemarin itu kan sehari sebelum ditangkap dia itu mengundurkan diri dulu dari Kepala BGN. Jadi kita lihat saja guys, apakah Nanik ini tiba-tiba saja ditangkap setelah mengundurkan diri dari Kepala BGN dan tersangkut kasus korupsi atau tidak. Menjabat secara dan mundurnya juga dadakan gimana? Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang mengundurkan diri, fokus jalani pengobatan di luar negeri. Emangnya di Indonesia nggak ada puskesmas? Kok jauh-jauh ke luar negeri? Dan tiba-tiba saja ibu kok jantungan sih? Atau ada tanda-tanda mau diperiksa? Bukan tiba-tiba jantungan sih, mungkin dari dulu. Iya. Soalnya bau perengus nih. Bawa apa tadi? Gak biasanya lah seorang pejabat tiba-tiba sakit terus mengundurkan diri. Kalau nggak mau diperiksa karena korupsi. Masa korupsi? Gak mungkin lah, kan niatnya ke luar negeri tuh ingin berobat. Memang ya, petinggi-petinggi Kepala Badan Gizi Nasional itu udah bermasalah dari awalnya. Walaupun sekarang pada diganti semuanya pemainnya, ya hanya ganti pemain tapi sistemnya tetap sama. Tujuannya ya memperkaya. Ya kita lihat nanti aja ya Ibu Nani apakah benar-benar pengobatan jantung di luar negeri atau memang jantungan karena mau diperiksa korupsi. Dan siapa lagi yang kena nanti, atau memang disuruh mundur, ya udahlah biar kamu aman, biar nggak ketangkep gitu ya. Ngeselin ketawanya lu bang. Stop MBG, ganti pendidikan gratis ke gratis. Ya kalau semuanya bisa ya gaskeun. MBG berjalan, pendidikan gratis jalan, kesehatan gratis jalan, itu baru mantap sih. Pengen anak-anak Indonesia ini tidak ada yang kelaparan. Saya suka aktingnya ibu. Air matanya itu sangat-sangat natural dan ekspresinya itu sangat-sangat menjiwai. Saya harap ketua kita itu setuju dan bisa mengangkat ibu sebagai Kepala BGN sebagai hadiah akting terbaik. Momen Nanik yang pamit ke Prabowo mundur dari Kepala BGN karena sakit. Tapi kelihatannya sih ini emang benar sakit ya. Makan bergizi gratis MBG 74.560.000 siswa ibu hamil menyusui. Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan DLN untuk jantung saya rencananya hari ini Rabu. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion, dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Ya semoga Ibu Nani sudah berobat di sana lekas membaik ya. Takut kebongkar korupsi makanya mundur dia, jangan gitulah. Gak lama ketangkap KPK, gak mungkin sih. Kalian ada yang curiga gak? Kenapa Nanik yang sekarang jadi Kepala BGN gak ikut jadi tersangka oleh kejaksaan? Padahal mereka itu sama-sama wakil Kepala BGN. Dan justru malah Nanik ini naik jabatan di BGN. Janggal gak kira-kira? Kan gini, unsur pimpinan tertinggi di BGN itu ada 4. Kepala BGN Dadan, wakil Kepala BGN itu ada 3, Sony Sonjaya, Nanik Esdeang, dan Ludwig Usung. Menurutku itu ada 3 kemungkinan. Pertama, Nanik itu benar-benar orang yang bersih dan tidak terlibat. Kedua, Nanik itu adalah informan dari Prabowo. Dan yang ketiga, Nanik itu tidak diajak berkomplot oleh ketiga orang itu, Dadan, Sony, sama Ludwig, sehingga Nanik itu jadi cepu. Nanik ini dulunya itu adalah wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo. Dia adalah jurnalis dan dia juga yang pertama menyebarkan berita hoax soal Ratna Sarumpait. Menurut keyakinan saya, Nanik itu memegang kartu as dari Dadan, Sony, dan Ludwig.
Apakah mereka juga punya kartu Asnanik? Kita juga tidak tahu. Kita analisis dari suratnya Sony Sonjaya kepada Nanik baru-baru ini. Jadi isi suratnya gini. Kepada yang terhormat Ibu Nanik Esdeang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Hadiah indah itu clue-nya. Aja saya belum tahu perkembangan selanjutnya. Dengar berita ada surat pengunduran diri terkait masalah kesehatan. Jadi ya semoga penggantian nanti terbaik untuk BGN dan mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari BGN. Saya yakin pasti nanti yang terbaik untuk evaluasi selanjutnya. Tadi ditelepon oleh Pak Teddy untuk nanti siang ini nanti sore nih. ada pelantikan ya, Sudaryono. dan tadi juga Pak Mensesnek sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nanik yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan. Ya itu program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas jauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau dilantik jadi presiden kan kemudian itu dilaksanakan kan. Saya tahu persis lah kan, karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya kan makan berisi gratis. Selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini, bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Jadi tentu saja ini satu. Tapi kalau tangan saya dingin ya ini kan antara senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar ya, tentu saja ya doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini. Jadi Mas Jarod udah nggak jadi wamentan lagi atau gimana? Kalau dari keterangan Pak Pras tadi sih tidak bisa rangkap jabatan. Intip kekayaan Sudaryono, calon kepala BGN yang punya utang. Rincian harta Sudaryono. Kalau ini sudah kaya sih gak mungkin korupsi ya kan. Tentu saja sebenarnya ini bukan situasi yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Rangkap jabatan lagi, kabarnya sih enggak ya, bisa rangkap jabatan katanya. Wewe mencret. Maafkan aku, Ibu mundur dulu ya. Ibu kemarin makan belatung, akhirnya mencret. Terpaksa harus mundur dan berobat ke luar negeri. Saya minta izin, Pak Okega, saya mundur ya. Saya mau keluar negeri ke Singapura, ke Cina berobat dan gak pulang lagi karena aku takut diusut KPK. Terima kasih Okega, minta izin ya. Saya pulang dulu ya. Saya gak bakal pulang lagi. Pulang kemana gak tahu. Gak bakal bisa pulang lagi ke negara ini karena aku bakal ditangkap. Maafkan aku, saya tidak bisa lagi melanjutkan program makan belatung ini. Aku serahkan ke orang lain, ke koruptor lain. Ngeri kali ya, kok bisa tiba-tiba mundur ya? Sakit apa Bu? Sakit mencret, ambeien, atau apa sih? Kebanyakan makan belatung juga akhirnya mencret. Mau kabur itu gak mungkin kabur lah. Publik dikejutkan oleh obrolan Nani Esdeang, kepala BGN yang cepat berubah emosinya dari tertawa terbahak-bahak kemudian menangis. Apakah ada gangguan kejiwaan? Nah, coba kita tonton videonya ini. Udah gitu gue dari lahir kaya, nggak miskin-miskin amat lah gitu. Pokoknya gue kaya aja, tanya Bang Dasko. Kenapa orang sebaik dia gitu mesti dikhianati? Saya bukan melihatnya sebagai presiden, tapi sebagai manusia yang sangat punya ketulusan, punya perhatian besar terhadap anak-anak Indonesia harus dikhianati. Itu aja. Akhirnya bagus banget, positif aja, positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita semua mendengar bahwasanya Ibu Nanik Esdeang mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala BGN. Saya ucapkan selamat Bu, dan terima kasih atas dedikasi Ibu selama beberapa tahun mungkin ya, semenjak BGN dibentuk. Kenapa saya ucapkan selamat Bu? Karena Ibu menjadikan sebuah pencitraan positif
di mata masyarakat. Sebab bagaimanapun pengelolaan anggaran yang sangat besar ini harus membutuhkan orang-orang yang benar dan sangat berpengalaman serta tersertifikasi ataupun juga mungkin terakui ataupun juga mungkin profesional di bidangnya, Bu. Jadi saya berharap agar pemunduran ataupun juga pengunduran diri Ibu Nani Esdeang ini merupakan citra positif untuk BGN. Serta saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai pemegang kebijakan terhadap alur Badan Gizi Nasional ini dapat menunjuk kepala BGN yang benar-benar berkompetensi, Pak. Ada Rai harusnya. Kejagung buka peluang periksa Nani SDM. Kejaksaan Agung membuka kemungkinan untuk memeriksa kepala Badan Gizi Nasional. Apa karena ini mengundurkan diri? Tapi gak mungkin sih, katanya kan sakit. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ya semoga Bapak amanah menjalankan tugas ya. Waduh, kepala BGN baru mundur. Gak kuat kali ya. Yang jadi pertanyaan, ini sengaja mundur karena sakit ya? Apa suruh mundur? Jelas karena sakit, Pak. Saya kan mau berobat. Ini pertarungannya luar biasa ini. Buset, medan laganya keras. Perempuan gak kuat kayaknya. Udah ganti orang kepercayaan saya. Mungkin ini seru aja nih. Jangan sampai terjadi 2 kali kepala BGN jadi tersangka. Waduh, kayaknya bakal ada kejutan sih ini. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Semoga beri kesembuhan yang secepatnya ya, Bu. Merasa bakal dipanggil KPK, apa iya guys? Wah, kalau misal dipanggil KPK, wah rame nih. 22 Juli 2026 teman-teman, ada berita mengejutkan. Nani Deang, kepala dari BGN, Badan Gizi Nasional, mengundurkan diri. Ya alasannya sih karena ada sakit jantung dan harus periksa. Tapi yang jelas Bu Nani ini orang yang sangat memiliki hati nurani. Ya kira-kira kita juga harus mendukung setiap keputusan beliau. Nggak tahu kedepannya siapa yang akan menjadi kepala dari BGN. Semoga juga memiliki hati nurani. Ya semoga dengan kepala BGN yang baru bisa menjalankan amanah baik mungkin. Bagus loh ini program MBG tuh kalau dijalankannya tuh dengan benar. Begini situasi kantor BGN. Oke. Nanik menyatakan tetap udah tercium bumbu-bumbu masakan ya MBG.